yang namanya hotel, restoran, dan sebagainya itu menurun sekali. Jadi biarkan mereka, jangan gitu Mbak, jangan orang baru tumbuh langsung dipatahin gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya, Ana Sopana, host program Talkshow Ilmiah bersama pakar di channel TV Media Inspire Beyond and Smart. Hadir bersama saya pakar ekonomi dari Lampung dan juga kepala DPPKAD Kabupaten Tulang Bawang Lampung, yang terhormat Bapak Dr. Rustam Effendi, SE, MSI, AKCE. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Mbak Ana, yang sehat dan cantik ini, sehat sekali, segar. Gimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik-baik dan sehat. Salam sehat Mbak ya. Oke, sehat dan bahagia ya. Amin. Pak Rustam, kita hari ini akan bincang-bincang terkait dengan dampak pandemi terhadap pendapatan asli daerah utamanya ya. Jadi kita tahu bahwa kondisi ini sangat mempengaruhi banyak sekali sektor. Salah satunya adalah pendapatan asli daerah. Nah, mungkin Bapak bisa cerita sedikit terkait dengan dampak ini di Kabupaten Tulang Bawang Pak khususnya, atau secara umum di pemerintah daerah. Gimana itu Pak? Terima kasih Mbak Ana. Kalau bicara dampak, semuanya pasti akan berdampak ya. Selain dampak kesehatan, ya gara-gara si cantik COVID ini juga berdampak dari segi ekonomi. Tidak menutup mata juga berdampak pendapatan pribadi juga menurun kayak gimana ya. Sama itu Pak. Kita ketahui kalau di Tulang Bawang aja, kita bisa melihat, kita memprediksi awal pertumbuhan ekonomi kita tahun 2020, kita prediksi akan di antara 4-5%. Tapi di dalam perubahan ini kami sudah mendiskusikan, itu akan paling tinggi tumbuhnya akan 1-1,5%. Itu berarti menunjukkan dampaknya ada. Walaupun penurunan ini akibat ya turunnya konsumsi masyarakat ya. Betul. Kalau kita di pemerintahan, karena kita juga sudah menerapkan WFH gitu loh, jadi sehingga orang di rumah udah masak sendiri, tidak belanja. Beda dengan kota besar ya. Kalau kota besar mungkin tidak ada masalah karena dia punya GoFood, Gojek. Kalau di sini kan nggak ada gitu. Sudah itu masyarakatnya juga mengandalkan daripada hasil kebun, yaitu karet, singkong, sawit, dan harganya semua menurun. Jadi itu juga berdampak, sehingga kita mengatakan dampaknya sungguh sangat dirasakan gitu loh. Walaupun sebenarnya kadang-kadang yang dampak yang lebih dirasakan bagi individu itu dampak was-was. Was-was takut. Ya. Betul. Oke Pak, jadi di Tulang Bawang sendiri sebagai salah satu kabupaten ya di Lampung itu, ya, meskipun ya kasusnya tidak begitu banyak ya Pak ya di sana. Jumlah kasusnya berapa Pak kalau boleh tahu Pak? Kalau kita sebenarnya kemarin itu tidak ada kasus ya, cuma satu. Satu itu karena dia datang di rapid test, awalnya diasumsikan salah pengatau juga ya, diasumsikan dia positif, tapi baru dites berikutnya ke 4 hari, ke 5 hari negatif gitu. Jadi sebenarnya itu. Berarti sebenarnya nggak ada kasus ya Pak ya di Tulang Bawang ya Pak ya? Ya kasus yang melonjak tidak ada. Tapi kita memang pemerintah ya Pak Ibu Bupati saya itu memang terlalu ketat gitu. Kita juga memang sudah benar-benar dari awal. Jadi semua penjuru dikontrol, orang masuk semua dikontrol, semua kontrol. Jadi kita memang makanya kita dampak was-wasnya terasa sekali. Iya Pak ya. Jadi meskipun tidak ada kasus, pemerintah daerah melakukan refocusing anggaran atau tidak Pak? Pasti. Kita kan ada persiapan, semuanya rumah sakit harus ditata, semua ADP harus ada, semua peralatan ada, jadi kan harus siap gitu. Kan bahwa ketidakmelonjakan kasus itu karena sigap aja. Jadi kita memang kalau ada yang datang dari luar, kita langsung isolasi, tapi semuanya harus tersedia, kan itu kan semuanya harus membutuhkan anggaran yang sebelumnya belum tidak tersedia, Mbak. Jadi tetap melakukan refocusing anggaran karena antisipasi terjadinya
lonjakan pasien dan lain-lain gitu ya. Oke. Pertanyaan berikutnya Pak, ada nggak dampak penurunan PAD di tulang bawang? Jadi meskipun nggak ada kasus, pendapatan asli daerah dari pajak dan retribusi ikut turun atau enggak ini ceritanya? Otomatis. Otomatis ini menurut saya sih dua faktor. Pertama, faktor sendiri pemerintah mengeluarkan beberapa regulasi. Yeah. Bagaimana dia melakukan relaksasi terhadap pajak. Sudah itu karena masyarakat juga produksinya, yaitu dia sendiri sudah agak banyak pertumbuhan ekonominya, itu jual beli dan sebagainya juga sudah terbatas, itu juga mengakibatkan penurunan. Dan beberapa hal kita juga melakukan penundaan pembebasan daripada pajak atau retribusi. Contoh, kita sadar betul bahwa yang namanya hotel, restoran, dan sebagainya itu menurun sekali. Karena kita juga mau makan, udah was-was. Akhirnya kita lihat ini nggak akan menurun. Akhirnya kita lebih baik bebaskan supaya tidak membebani. Gitu. Kalau di prosentase kira-kira penurunannya berapa persen nih Pak? Antara 6-7% penurunannya. Oh, kecil itu Pak. Di kabupaten lain berdasarkan riset yang ada gitu ya, itu sampai turun 30-50%. Berarti tulang bawang ini luar biasa ini Pak kalau iya, sampai sekarang ini kita udah koordinasi kan sekarang akan membuat perubahan APBD. Kita udah koordinasi sama Bapenda, pendapatan itu memang barusan datanya dia kan 6,9%. Oke, jadi targetnya masih bisa tercapai ya Pak ya? Oke. Mudah-mudahan. Amin ya. Oke, kira-kira yang turun itu pajak apa Pak? Hotel, restoran, atau ada lain yang turun? Hotel dan hiburan. Oke. Jadi, pajak hotel dan hiburan. Ya. Kenapa? Karena kan pesta tidak ada. Bahwa semuanya tidak ada, jadi orang hiburan nggak ada. Rekreasi ditutup, hiburan ditutup. Jadi pajak hotel dan hiburan itu yang sangat menurun. Oke. Kalau ada nggak pajak yang justru naik di saat pandemi ini? Nah, ini saya mau ketawa juga nih. Ya. Bahwa pajaknya yang menonjol malah naik itu di PPJ, pajak penerangan lampu jalan. Jadi akibat mungkin listrik naik. Mungkin listrik di rumah itu karena work from home jadinya naik gitu ya pajak listrik. Iya, jadi kita malah ternyata PPJ naik ini gitu loh. Gitu ya, oke. Jadi ada pajak yang turun tadi sekitar 7-10% lah ya. Kemudian ada pajak 6-7. Ya, 6-7 ya. 6-7. Ini keren ini Pak. Karena kabupaten lain gitu ya, saya sharing dengan Kota Malang, Kabupaten Malang, itu karena kita posisi di kota ya, jadi turunnya 40 hingga 50% ini Pak, kalau di posisi kota. Karena memang... Iya, karena gini loh, saya ngelihatnya itu kalau di kota-kota seperti itu, pertama kan mereka selama ini mengandalkan daripada tingkat hiburan atau wisata. Betul. Ya kan? Wisata, UKM yang tinggi kan daripada wisata. Karena semuanya kan orang tidak berkunjung. Orang ke Malang kan biasanya kan antri dan sebagainya, hotel penuh. Sekarang kan orang mau ke sana juga kan takut. Kita aja kangen sama Mbak Ana hanya via Zoom aja, nggak bisa ketemu. Betul, karena memang kalau PDRB-nya daerah perkotaan kan 30% kan dari sektor jasa, perdagangan, restoran, hotel gitu ya Pak ya. Jadi memang kita di perkotaan sangat berdampak gitu ya. Ya alhamdulillah kalau di tulang bawang tidak signifikan. Nah, kemudian pertanyaan saya, upaya apa Pak yang dilakukan ya, karena ini kan pandemi ini unpredictable akan sampai kapan ya. Nah, kira-kira upaya yang dilakukan seperti apa Pak antisipasinya? Kalau upaya untuk dari segi pendapatan ya, dari segi pendapatan kita sebenarnya melakukan relaksasi terhadap kemungkinan yang jangan menjadi beban masyarakat. Contohnya PBB kita katakan jangan ditagih dulu, tagih aja nanti kita lihat di Desember, gitu dan sebagainya kita lihat seperti itu. Sudah itu bagi pemerintah sendiri, walaupun kita belum ada kasus yang begitu meledak, tapi kan tetap berdampak karena orang banyak di rumah, banyak orang sudah was-was dan sebagainya, sehingga sifat yang bantuan sosial, jaringan sosial itu cepat kita realisasikan. Sudah itu program-program pemerintah yang sudah terprogram yang menyangkut UKM dan sejenisnya, padahal itu kan kita nggak prediksi sebelumnya.
itu seharusnya kita realisasikan mungkin bulan Juli atau Juni, kita percepat untuk dapat direalisasikan. Jadi sehingga kita dapat memacu kreativitas dan pertumbuhan ekonomi dan kegiatan daripada masyarakat, gitu Mbak. Oke, nah kaitannya dengan relaksasi ya, tentunya karena pemerintah pusat juga melakukan refocusing anggaran dan juga salah satu sumbernya juga dari pajak. Ada nggak kira-kira kendala gitu ya, dana transfer dari pemerintah pusat ke daerah mungkin terlambat atau dikurangi gitu ya? Ada nggak Pak ini menjadi goyang gitu pendapatannya? Itu dirasakan seluruh kabupaten, kota, dan provinsi, Mbak. Bahwa pemerintah pusat memang melakukan pemotongan ya. Iya, pemotongan. Pemotongan DAW aja 10%, DID 10%, beberapa transfer DBH pun demikian dilakukannya. Tentunya kita juga harus mengantisipasi dari sisi belanjanya, sehingga belanjanya kita benar-benar belanja yang prioritas. Kalau menurut saya sih sebenarnya ini resiko secara nasional yang tidak perlu didebatkan, memang harus dilakukan, dan tinggal bagaimana strategi mengatasinya. Dan mudah-mudahan sebenarnya itu, walaupun sebenarnya kalau Mbak Ana menanyakan, dilakukan refocusing nggak? Ya refocusing dipaksa, bisa jadi gitu. Karena gini, kita kemarin itu 380 daerah, termasuk kita di Pulau itu ditunda jauh, karena kita tidak mampu memenuhi SKB Menteri untuk memangkas dana belanja modal, belanja modal dan belanja barang dan jasa masing-masing 50%. Tapi setelah dilakukan evaluasi mungkin oleh Kementerian Dalam Negeri, maka mereka mengeluarkan regulasi lagi bahwa kedua-duanya digabung turunkan hanya minimal 35%, sehingga daerah juga bisa melakukan. Karena sebenarnya ada hal-hal yang memang belanja kita juga menyentuh untuk kepentingan publik yang sulit kita untuk memangkas gitu Mbak. Makasih. Jadi kalau DAU-nya juga tadi terlambat dan diturunkan juga ya alokasinya, terus antisipasi dari pemerintah daerah sendiri seperti apa Pak? Kan pasti duitnya kan berkurang banyak gitu ya. Nah, itu antisipasinya seperti apa? Ya. Nah, biasanya kita kan dalam kondisi pandemi ini memang tidak tidak lama-lama kami selalu akan melakukan koordinasi antar sektor, sehingga kita akan melihat belanja mana yang harus kita dulukan. Tentunya mendahulukan kesehatan dan publik, gitu. Sehingga beberapa yang tidak terlalu prioritas, contohnya Mbak, yang namanya perjalanan dinas pasti nggak ada lagi. Nggak ada, kan nggak mungkin jalan-jalan, kan nggak mungkin. Sudah itu belanja makan minum tamu kan nggak ada tamunya. Paling potong juga. Belanja makan minum karena kita main Zoom karena rapat perlu makan ya, cuman terbatas, nggak sebanyak, nggak sedasar itu juga sudah bisa terpangkas sampai 80%, 75% terpangkas. Karena kita memprediksikan sampai kapan kita nggak tahu. Ya betul. Iya Pak. Kalau kegiatan pemerintah sendiri ya Pak ya, yang berkaitan dengan pihak ketiga itu ada yang jalan nggak? Misalnya pembangunan atau memang benar-benar di stop hanya rutinitas Pak? Kalau tulang bawang hanya beberapa saja. Yang lain kita memang, karena kementerian juga mengatakan, kalaupun udah ada dibangun di kontraktual, silakan dinego untuk lisensi tahun berikutnya. Nah, kita tidak. Kita memang kemarin itu belum banyak yang kita lakukan lelang dan sebagainya, ya kita tidak lakukan, sehingga kita melihat mana yang prioritas utama saja. Gitu. Jadi prioritas utama. Jadi tidak semuanya stop, tapi kebanyakan ditunda. Oh, ditunda ya. Jadi karena uangnya terbatas, baik dari pusat ataupun daerah, akhirnya ada istilah evaluasi mana kegiatan yang akan dilaksanakan atau yang di-stop duluan. Nah, pertanyaan selanjutnya, kira-kira ada nggak upaya dari DPPKAD utamanya untuk menggerakkan masyarakat tetap membayar pajak? Jangan-jangan tadi malah melonggarkan gitu ya. Artinya kondisi seperti ini, masyarakat itu kan yang penting bisa makan ya daripada buat bayar pajak, gitu kan. Nah, kira-kira bagaimana strateginya pemerintah daerah, khususnya DPPKAD, untuk mengoptimalisasikan pajak retribusi yang ada di sana, Pak? Ya, pertama kita sekarang mengevaluasi beban pajak masyarakat. Jadi kalau dia terlalu tinggi, kita ringankan dulu. Jadi kita juga tidak memaksa bawakan full. Jadi kita juga orang kalau ada duit ya orang bayar, kalau nggak ada duit kan mana mau bayar gitu. Daripada nanti jadi menunggak, akhirnya kita dengan Dewan juga kita akan bicarakan bagaimana kita harus melakukan
ini karena pemerintah pusat juga banyak melakukan kebijakan-kebijakan untuk penyederhanaan, mengurangi beban masyarakat. Kita pun melakukan hal yang sama. Sehingga dengan cara-cara ini, pemutakhiran, perbaikan data kembali, mengevaluasi tarif, ini kita lihat masyarakat juga akhirnya tetap memenuhi kewajibannya. Artinya strategi-strategi itu sudah dipikirkan ya Pak ya untuk mengoptimalisasi pendapatan ke depan, karena yakinlah 2020 pandemi COVID belum berakhir ya, jadi 2021 harus seperti apa gitu sudah dipikirkan ya Pak ya. Mungkin sharing Pak biar teman-teman Pemda lain, karena pemirsa Inspire Media banyak sekali dari pemerintah daerah yang akan melihat sharing hari ini. Jangan dikatakan yakin tidak berakhir loh Mbak, siapa tahu besok berakhir. Pertama kita melakukan penyesuaian tarif kembali. Artinya penyesuaian kembali tarif lagi untuk beban masyarakat sehingga mereka akan mampu melakukan pembayaran. Itu yang utama yang kita lakukan. Kedua, kita tetap melakukan pembebasan beberapa pajak yang memang akan menjadi beban, supaya apa? Kita menghindari terjadi piutang yang terlalu tinggi. Jadi nah, ketiga yang kita lakukan pendekatan bahwa kita mengatakan bahwa ini musibah bersama, tapi yuk kita tanggung bersama gitu. Sehingga kalau kita tanggung bersama kan nanti akan hasil dinikmati bersama gitu. Jadi memang ada pendekatan persuasif juga kepada pihak wajib pajak yang harus kita lakukan juga. Terima kasih. Ya, jadi paling nggak tadi 3 strategi bagus ya, mapping, kemudian perencanaan, kemudian persuasif, mengajak ya, ayo bersama-sama untuk keluar dari masalah ini bagus sekali Pak. Artinya mungkin dari daerah-daerah lain juga bisa tidak terlalu ketat ya, tapi kita lihat situasi dan kondisinya masyarakat mampu bayar pajak, enggak, jangan-jangan nggak bisa makan gitu ya gara-gara Artinya yang dilakukan tulang bawang lebih fleksibel. Oke. Mungkin terakhir Pak, pertanyaan saya, kira-kira kalau misalnya pendapatan asli daerah tidak tercapai di tahun 2020, ya, apa yang akan Bapak lakukan? Kalau misalnya kalau tidak tercapai itu karena memang kondisinya tidak bisa mencapai, ya tentunya kita harus nyimak yang dilakukan pertama. Kedua, memang kita harus tetap melakukan susah kita mengatakan bahwa tidak berimbangnya satu budget itu, bahwa kita harus menyesuaikan dengan kondisi itu sehingga tidak menjadi beban. Tapi tetapnya kita tidak akan menimbulkan suatu penunggakan pembayaran suatu utang, kita nggak usah gitu. Sehingga kita memang kesepakatan kita sama Ibu Bupati waktu itu juga, kalau yang kemungkinan tidak ada yang akan masuk, kita tidak lakukan tender, sehingga kita tidak keluarkan untuk menjadi beban kita nggak mau menjadi beban 2021, toh juga akan sama sebenarnya. Toh masyarakat juga tahu loh, kenapa kita tidak melakukan ini karena kondisi gitu. Karena kondisi. Jadi, artinya dijelaskan gitu ya dengan masyarakat. Pak, kalau di daerah lain kan muncul usaha-usaha baru yang berbau online ya Pak ya, di tulang bawang ada nggak Pak? Nah itu yang kata saya tadi, kita kan di daerah ya, di daerah yang belum tentu juga semua daerahnya bisa tercover dengan online dan jaraknya. Tapi kalau di daerah pusat perkotaannya, yang masyarakat ekonominya tinggi itu sudah berjalan gitu. Walaupun mereka itu sifatnya barusan di WA, di grup gitu, jadi tidak yang online besar-besaran ya. Misalnya mereka membuat kue, kan di sini kan ada ikan asap, ikan apa gitu kan, mereka masuknya di orang bisa dikirim. Iya. Betul Pak, jadi di Malang, di daerah-daerah kota itu akhirnya muncul bisnis baru online yang akhirnya pajaknya belum belum gitu kan, karena kan memang ini kondisi yang langsung dahsyat gitu ya, tanpa persiapan, jadi memang ada yang mungkin loss pajaknya di situ, yang bisnis langsung offline-nya kan berhenti jadi online lah, ini kan pajaknya juga berbeda. Nah ini berarti di tulang bawang karena memang kondisinya berbeda dengan perkotaan, masih belum disiapkan terkait dengan perpajakan online ya Pak ya? Ya, karena kita juga masih kecil, ada orang baru hanya di Facebook-nya, baru di WA-nya gitu. Jadi tingkat mereka paling juga membuat jenis produk cuman misalnya 10, baru laku 5, 3. Jadi kita juga belum bisa menerapkan. Jadi biarkan mereka, jangan gitu Mbak. Jangan orang baru tumbuh langsung dipatahin gitu.
Enak itu kan kalau Ini mereka sudah Pemdanya baik berkembang banget bertumbuh ini baru kita Pemdanya. akan ya. Pemdanya baik banget. Oke. Baik Pak Rustam, ini mungkin closing statement ya buat teman-teman yang di DPPKAD, yang di bagian pendapatan, pajak ya. Mungkin apa pesan Bapak sehingga teman-teman juga semangat tetap mengoptimalisasikan pendapatan pajak dan daerah, tetapi juga tidak terlalu was-was seperti tadi. Mungkin closing statement-nya gimana Bapak? Ya, kita menuju new normal. Insya Allah kita semuanya normal, bukan orang baru normal. Kita harus melakukan ikhtiar dan tawakal, tetap melaksanakan tugas dan kewajiban kita, namun melihat aspek-aspek SOP kesehatan dan bagaimana kita untuk menjaga semuanya stabil. Kenapa? Tanpa pendapatan kita susah untuk belanja. Bahwa belanja daerah itu juga mendorong ekonomi, pertumbuhan ekonomi masyarakatnya tinggi. Sehingga karena banyak penundaan belanja, ini juga terjadi akhirnya penundaan daripada pertumbuhan ekonomi. Ini semuanya apa? Dari pendapatan. Kalau kita tingkatkan ini sebagai suatu ikhtiar dan ibadah, insya Allah semuanya bisa berjalan dengan baik. Oke, cukup Pak. Itu Mbak. Iya, baik, terima kasih pemirsa yang terhormat dimanapun Anda berada. Demikian wawancara kami dengan Bapak Rustam Effendi selaku Kepala Dinas DPPKAD dan juga pakar ekonomi di Kabupaten Lampung. Mudah-mudahan acara hari ini bermanfaat. Sedikit saya simpulkan bahwa optimalisasi pendapatan asli daerah, baik retribusi maupun pajak bisa dilakukan dengan melakukan identifikasi potensi, kemudian mapping kembali gitu ya, sehingga setelah masa pandemi ini bisa rebound kembali gitu ya, lahir kembali, karena bagaimanapun kondisi ini memang tidak terprediksi oleh siapapun, sehingga memang akhirnya Pemda bersama-sama melakukan berbagai upaya gitu ya, tidak hanya pendapatan Pemda yang turun, pendapatan pribadi pun turun gitu ya semuanya, sementara belanjanya tetap gitu. Jadi pesannya tetap optimis dan semangat. Semoga wabah ini segera berakhir. Terima kasih. Sampai jumpa kembali. Channel Inspire Media TV Beyond and Smart. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay.